Selamat pagi adik-adik. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah Perekat PA hari Minggu 14 Juni 2020. Walaupun kita masih via online ya. Adik-adik, Kakak Abi mau tanya, semua sudah pada mandi dan rapi kan? Walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap rapi ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Kalau Alkitabnya sudah disiapkan, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerjaan sorga, terima kasih Engkau sudah menjaga kami dalam tidur kami semalam. Terima kasih Engkau sudah bangunkan kami di pagi hari yang cerah ini dengan tidak kurang satu apapun. Bapa, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita siapkan pembacaan kita yang terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Engkau mau memberkati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak Abi undang untuk kita bangkit berdiri. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong orang tuanya untuk mendampingi adik-adik. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Lembaga Alkitab memberi judul Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anak ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu.
Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang di dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian jauh pembacaan kita. Adik-adik disilakan duduk kembali. Adik-adik, tadi kan kita sudah membaca Alkitab kita. Sekarang Kakak Abi mau tanya, bisa adik-adik sebutkan nama-nama tokoh atau orang-orang yang ada dalam bacaan kita tadi? Ya, betul adik-adik. Ada Bapak Laban, Yakub, istri dan anak-anak Yakub. Jadi, hari ini kita mau mendengar cerita tentang Bapak Laban dan Yakub. Laban adalah ayah dari istri Bapak Yakub. Laban menyuruh Yakub untuk berjanji agar tidak berbuat jahat kepada dia dan anak-anaknya, Lea dan Rahel. Laban sangat mengasihi anak-anaknya dan juga ke-12 cucunya, sehingga dia tidak mau Yakub menyakiti mereka. Yakub juga sayang kepada Lea dan Rahel. Karena itu, Yakub menyanggupi permintaan Laban dan berjanji untuk melakukannya. Nah, adik-adik, Laban menghargai Yakub dan Yakub pun menghargai Laban. Dan mereka tidak mau melanggar perjanjian mereka. Karena itu, Yakub dan Laban kemudian juga mendirikan tugu dan tumpukan batu untuk menjadi tanda perjanjian mereka. Laban menamai tumpukan batu itu Yegar dan Sahaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet dan juga Mispa. Karena perjanjian mereka disaksikan Tuhan sehingga mereka tidak boleh melanggarnya. Yakub dan keluarganya kemudian hidup dan diberkati Tuhan. Adik-adik, kalau kita sudah berjanji, kita tidak boleh melanggarnya. Kita harus menghargai orang yang kita beri janji, supaya dia juga kemudian menghargai kita. Kalau semua orang saling menghargai, pasti kita akan berbahagia. Misalnya, adik-adik berjanji kepada mama papa bahwa adik-adik mau makan sayur. Itu artinya adik-adik harus benar-benar makan sayur. Dan adik-adik juga kalau sudah berjanji sama mama papanya harus menepatinya. Dan kalau adik-adik tidak menepatinya, maka mama dan papa akan sedih. Demikian cerita kita hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita merespon pembacaan Alkitab kita dengan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 184 Bermacam-macam Anak. 1, 2, 3.
semuanya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam sorga, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal sampai saat ini. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mau melindungi bangsa dan negara kami, dan Engkau juga mau membimbing dan membantu para pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat mengambil solusi yang baik dalam menghadapi masalah yang bangsa kami hadapi saat ini. Bapa, Engkau juga mau memberikan mereka kesehatan dan umur panjang. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Engkau memberikan kesehatan, umur panjang kepada Bapak Ibu Pendeta, para majelis, penatua, diaken, agar mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pelayanan anak kami. Engkau memberkati program-program yang direncanakan oleh kakak-kakak pengurus kami, dan Engkau juga mau memberkati mereka dalam studi mereka. Bapa, Engkau juga mau memberikan mereka kesehatan dan umur panjang. Tuhan Yesus, kami juga mau membawa orang tua kami, agar Engkau mau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, umur panjang, agar mereka dapat membimbing kami dan mendidik kami. Bapa, kami juga mau mendoakan buat adik-adik lain kami, agar Engkau memberikan mereka kepintaran, kesehatan, supaya mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Bapa, inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.